Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu untuk melaksanakan ibadah online pada minggu pertama di tahun 2020 di bulan terakhir. Tanpa terasa waktu berlalu begitu cepat, dan saat ini sungguh-sungguh saudaraku, kita sudah mencapai sebentar lagi mengakhiri perjalanan kita di tahun 2020. Berbagai suka dan duka kita lalui, dan berbagai perkara kita lalui bersama-sama yang tampak pernah bisa kita lupakan sepanjang umur hidup kita. Dan hari ini kita akan kembali datang ke hadirat Tuhan. Kita akan memuji, menyembah, mempermuliakan nama Tuhan, sebab Dia kebenaran. Yesus, Kau kebenaran. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu. Ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Ku kepada-Mu. Kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Namaku ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan sekali lagi, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagi-Mu. Mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Dunia sungguh tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, Yesus Tuhan. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu, ya Yesus. Sebab Kau Allah yang setia, Kau Allah yang adil, Kau Allah yang
yang selalu menepati janji-janji-Mu. Terima kasih Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang setia. Haleluya, glory. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku, haleluya, jauh melebihi semua. Yang terdekat sekalipun, Tuhan inilah yang ku tak mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, Tuhan inilah yang ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, supaya kehidupan memancar senantiasa. Glory, haleluya. Kau kenal hati kami Tuhan, melebihi siapapun, bahkan diri kami Tuhan. Kau lebih mengenal pribadi kami, supaya kehidupan memancar senantiasa. Yesus, jagailah hati kami, jagailah hidup kami. Kami mengandalkan kasih-Mu, kami mengandalkan kekuatan-Mu, Allah Roh Kudus. Puji hormat senantiasa. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur. Pagi hari ini kami kembali datang ke hadapan hadirat-Mu. Di minggu yang pertama Bapa, di bulan Desember ini, memasuki masa-masa akhir dari tahun 2020 ini. Kami bersyukur tetap, kami bersukacita di dalam Engkau. Dan kami tetap mengandalkan semua kehidupan kami, menyandarkan semua pengharapan kami kepadamu ya Bapa. Di dalam Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, di dalam suasana menjelang Natal ini, dengan segala situasi yang terjadi yang begitu berbeda di tahun ini juga Tuhan, kami namun tetap percaya bahwa kasih-Mu tetap nyata, pemeliharaan-Mu tetap nyata, kesetiaan-Mu tetap nyata, dan Kau mengenal kami lebih daripada diri kami mengenal diri kami sendiri ya Bapa. Terima kasih, sebab kami tahu semua yang terbaik yang Tuhan sudah sediakan bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan kebenaran firman. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu,
Urapi hamba-Mu dan urapi setiap hamba-hamba-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Tuhan. Dan kalau sebentar juga kami akan melakukan sakramen perjamuan kudus. Kiranya Tuhan berkuasa atas ruang dan waktu dan udara pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Saudaraku, kita mengucapkan syukur sekali lagi sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Saya bersyukur kalau saudara dan saya sampai hari ini tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan. Semuanya itu semata-mata hanya karena kasih karunia dan kebaikannya. Bukan karena kuat, gagah, dan kehebatan kita, saudaraku. Tuhan mengingatkan saya, Tuhan mengingatkan saudara, kalau dalam suara pastoral minggu lalu untuk kita tetap tenang. Apa fungsi ketenangan, saudaraku? Di dalam segala situasi yang terjadi, kita tahu kota Bandung menjadi red zone kembali dan berbagai daerah di Jawa Barat, bahkan di Pulau Jawa ini Tuhan izinkan suasana yang kembali mencekam, saudaraku, dengan terjadinya berbagai wilayah yang red zone. Dan disarankan untuk akhir tahun ini supaya saudara dan saya tetap berjaga-jaga oleh pemerintah untuk tidak berwisata dulu, warawiri kemana-mana dulu. Itu ada baiknya, saudaraku. Pemerintah ingin menjaga rakyatnya, saudara dan saya. Itulah sebabnya saudara dan saya harus mematuhi 3M terutama, saudaraku ya. Dan kalau boleh jangan dulu kemana-mana, ya kita patuhi pemerintah demi kebaikan saudara dan saya. Tetapi kita tetap beriman dan tetap menjaga diri kita untuk kita juga menjaga kesehatan kita dengan protokol kesehatan yang baik, agar kita terjaga dalam segala situasi yang terjadi hari-hari ini, dari segala sesuatu yang mungkin bisa menghinggapi saudara dan saya. Saudaraku, namun kita tetap percaya kekuatan Tuhan yang ekstra akan menolong saudara dan saya. Saudaraku, bukan suatu kebetulan Tuhan mengatakan di dalam ayatnya bahwa kita perlu tenang. Sebab apa, saudaraku? Dalam Amsal pasal 14 ayat yang ke-20 dikatakan, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Dalam King James Version, tubuh itu dikatakan sebagai flesh. Flesh itu betul-betul tubuh, saudaraku. Daging saudara dan saya, raga saudara, fisik saudara. Ternyata ketenangan itu mempengaruhi kesehatan tubuh saudara dan saya juga. Kebugaran dan kesehatan saudara dan saya juga. Di dalam situasi yang begitu kaos hari-hari ini, lebih dari 63 juta jiwa yang mengalami penderitaan akibat pandemi ini. Dan di Indonesia kita tahu 550 ribu lebih yang menjadi korban, sampai-sampai rumah sakit penuh, sampai-sampai kuburan penuh, saudaraku. Di tengah segala situasi ekonomi yang Bapak Presiden kita katakan memprediksi bahwa akan terjadi ledakan pengangguran di tahun yang akan datang. Segala sesuatu semakin tidak menentu hari-hari ini. Tuhan katakan tetaplah tenang, bukan berarti leha-leha dan tenang-tenang, cuek-cuek, saudaraku. Tetapi tenanglah jiwa kita, supaya tubuh kita tetap sehat, terjaga. Kalau gundah gulana, para ahli-ahli dan kedokteran pun mengakui, di dalam tingkat stres yang tinggi, itu akan timbul berbagai penyakit. Ya, sebelum dokter mengatakan, firman Tuhan sudah lebih dulu mengatakan, tenanglah, tenangkan jiwamu, hidupmu, pikiranmu. Tidak perlu meditasi sampai berpuluh-puluh jam, saudaraku. Tenang, karena apa? Berharap kepada Tuhan, sumber kekuatan, sumber segala sesuatu. Dikatakan pujian tadi, Tuhan inilah yang ku mau, Tuhan inilah yang ku tahu. Engkau mengenal hatiku lebih dari segala sesuatu. Dia adalah kebenaran yang menyelamatkan, yang memberi hidup dan pengharapan. Kalau ku ikut kehendakmu, aku perlu hanya anugerahmu, supaya dunia melihat bahwa Tuhan tidak pernah menjauhkan kasih dari hidup kita. Selama hidup kita, hidup mata kita juga tetap tertuju kepada Tuhan, sehingga tenanglah hai jiwaku. Pemazmur dan sang pengamsal mengatakan. Sebab dikatakan sekali lagi, ketenangan itu sumber segala sesuatu. Bila saudaraku tidak tenang, akan timbul, dikatakan selanjutnya, tetapi iri hati. Kalau saudaraku tidak tenang hati dan hidup saudara dan pikiran saudaraku mengarah kepada Tuhan, bisa timbul iri hati. Dan akibatnya apa? Membusukkan tulang. Sakit penyakit timbul. Sakit hati timbul. Pikiran sakit, saudaraku. Dan berbagai penyakit akan timbul. Termasuk penyakit mencela orang lain. Memfitnah orang lain. Berbuat jahat, berbuat cela, berkata-kata tidak benar kepada orang lain. Dan saudaraku, sekali lagi, tenangkan jiwa.
Sebenarnya saudaraku, dikatakan orang yang sabar dalam Amsal 16 ayat 32. Itu melebihi daripada seorang pahlawan. Orang sabar itu dikatakan dalam terjemahan lama itu sebagai orang yang bisa memerintahkan hatinya. Kesabaran adalah orang yang mampu menguasai hatinya, melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai diri akan melebihi orang yang merebut kota. Saudaraku, sabar bisa menguasai diri, bisa memerintahkan hati. Dia akan lebih daripada orang-orang yang luar biasa. Seorang pahlawan adalah orang yang luar biasa dipuja-puji. Orang yang merebut kota di zaman pemerintahan era perjanjian lama, itulah orang pertama yang dianggap pahlawan paling hebat, pahlawan paling utama. Biasanya akan diangkat menjadi seorang panglima bagi seorang yang bisa pertama kali merebut sebuah kota yang sedang diperangi. Artinya kalau saudaraku bisa merebut diri sendiri, menguasai, memerintahkan hati untuk tetap menjadi sabar, menjadi tenang, bisa menjadi menguasai diri, itu melebihi segala sesuatu. Hari-hari ini sangat dibutuhkan ketenangan, penguasaan hati, bisa memerintah hati, bisa menguasai diri, bisa sabar, dibutuhkan dalam segala situasi ini. Memang tidak mudah, memang tidak segampang yang diucapkan, tetapi perjuangan itulah yang membuat saudara dan saya bisa melebihi seorang pahlawan, melebihi seorang yang bisa pertama kali merebut sebuah kota, merebut segala situasi, keadaan yang mungkin bagi pikiran tidak mungkin, bagi logika impossible, tapi segala sesuatu bisa dikuasai dengan ketenangan, kesabaran, dan dengan bisa memerintah hati untuk menguasai diri kita dalam segala situasi hari-hari ini, saudaraku. Dan di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 dikatakan, apa sebenarnya fungsi ketenangan dan kesabaran itu? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, dikatakan dalam 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu segi begitu rupa. Kuasai dirimu dan jadilah tenang. Dibutuhkan penguasaan diri sekali lagi, dan supaya kita tenang. Supaya apa? Supaya kita dapat berdoa. Coba saudaraku bayangkan, kalau saudaraku dipenuhi dengan tingkat stres yang tinggi, ketidakyakinan, kegundah-gulanaan yang membuat saudaraku begitu goyah, sama seperti benih yang ditaruh di tanah yang berbatu-batu atau tanah yang beronak duri, saudaraku, maka sang burung gagak itu akan mematuk dan memakan benih kebenaran firman Tuhan itu, sehingga tidak bisa tumbuh dalam hidupmu dan hidupku. Semua menghimpit, mencekam, kesulitan, aniaya dan lain sebagainya merasuki kehidupan, mencoba menguasai kehidupan saudara dan saya hari-hari ini. Kalau tidak ada ketenangan, kalau tidak ada penguasaan diri, kalau tidak ada kesabaran, kalau tidak ada, sekali lagi di dalam 1 Petrus 4 ayat 7, penguasaan diri yang begitu rupa, membuat saudaraku tidak akan bisa tenang. Tujuannya adalah maka saudaraku tidak akan bisa berdoa. Itulah yang iblis mau. Sedangkan firman Allah katakan kuasai diri dan jadilah tenang, supaya engkau dan aku bisa berdoa. Sebab disitulah terletak kekuatanmu dan kekuatanku. Doa kepada Tuhan mengarahkan hidup kita dan diri kita kepada Tuhan, membuat kita kuat. Dan tangan Tuhan sekali lagi akan bertindak. Kita melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau kuhidup karenamu, kuhidup bagimu. Biarlah mataku tetap, hidupku tetap memandang kepadamu dan berlaku kebenaran firman-Mu dalam hidupku, sehingga dunia dengan segala situasinya tidak bisa membuat saudara dan saya dikuasainya dan dijatuhkannya. Oleh karena itu kekuatan doa dibutuhkan. Dalam perjanjian lama dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, itu adalah zaman yang akan berakhir. Dan jadilah tenang dikatakan dalam terjemahan lama, pikiranmu sempurna. Artinya saat saudaraku tenang dan menguasai dirimu, itulah kesempurnaan Tuhan ada dalam hidupmu dan hidupku. Dan kesempurnaan itulah yang sungguh-sungguh bisa menopang hidupmu dan hidupku di dalam Tuhan. Pikiran sempurna adalah kita bisa menguasai diri dan tenang di dalam Tuhan, bukan di dalam kekuatan kita. Sebab sekali lagi dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat.
Artinya zaman yang terakhir. Saudaraku, kita tidak bisa memungkiri bahwa hari-hari ini begitu luar biasa. Begitu hal-hal yang kita rasakan dan kita alami. Begitu berbeda sejak kita lahir, baru hari ini kita alami, saudaraku. Seolah-olah segala sesuatu mengalami keruntuhan. Mengalami perubahan yang begitu luar biasa, cepat dan luar biasa. Membuat kita tidak pernah bisa berpikir ada kejadian seperti ini. Tetapi inilah kenyataan, saudaraku. Mari persiapkan hati, persiapkan diri, persiapkan, kuasai pikiran, dirimu, perasaanmu, hatimu sungguh-sungguh mengarah kepada Tuhan, supaya engkau dan aku bisa berdoa. Dan satu pesan Tuhan, saudaraku, kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, juga harus berhati-hati. Saya ditegur Tuhan, sungguh-sungguh tertempelak oleh kebenaran firman Tuhan yang saya baca di dalam Matius pasal 11 ayat 12. Ayat ini seringkali mungkin terlewatkan, saudaraku. Tetapi ayat ini sungguh-sungguh mengingatkan saudara dan saya bagai pedang yang bermata dua pada akhir zaman ini, supaya kita bisa bersungguh-sungguh berjaga-jaga. Jangan merasa diri paling benar, paling hebat, merasa diri paling suci, pengajaran yang paling benar, saudaraku. Tidak, saudaraku. Kita sungguh-sungguh hendaklah merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan, supaya sungguh-sungguh hanya Tuhan yang dipermuliakan sebagai sang kepala gereja. Kita ini sebagai hamba, sebagai umatnya, sebagai orang-orang alat kepercayaannya, sebagai abdi-abdinya Tuhan, agar sungguh-sungguh boleh menjaga hati, pikiran, perasaan dan ketenangan hidup kita hanya mengarah kepada sang kepala yang paling ditinggikan dan dimuliakan, dan kita semakin kecil, dan dia semakin besar. Dalam Matius pasal 11 ayat 12 sungguh-sungguh menemplak kita semua sebagai umat Tuhan. Dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang. Saudaraku, ayat ini sungguh luar biasa. Hingga sekarang, tidak hanya sekedar hingga saat zamannya Rasul Yohanes. Sungguh Tuhan bernubuat, Tuhan memberikan hal yang eskatologis sampai dengan akhir zaman. Hingga sekarang artinya hingga hari ini. Dan nanti pun setelah masa kita adalah masa sekarang. Hingga sekarang kerajaan sorga diserongkan, dan orang yang menyerongkannya mencoba menguasainya. Dalam terjemahan lama, menguasainya, mencoba merebutnya. Ya, kemudian menyerongkannya itu, saudaraku, dikatakan ngeri, saudaraku, menggagahinya. Saudaraku, saudara dan saya begitu melihat situasi keadaan hari ini. Bagaimana orang merasa dirinya paling benar, paling hebat, mengajar merasa paling luar biasa. Mengakui dirinya seperti seorang orang yang diutus Tuhan dengan luar biasa. Padahal dia sungguh-sungguh mencoba menguasai, mencoba menggagahi kerajaan sorga itu. Dan mencoba sungguh-sungguh merebut kebenaran firman Allah itu. Sesuai dengan akal, pikiran, kemauannya hatinya sendiri, saudaraku. Mungkin banyak orang berpikir, kalau aku beribadah, kalau aku sudah ke gereja, itulah yang aku sudah lakukan yang terbaik. Padahal belum tentu, saudaraku. Kalau aku melayani, aku merasa paling benar, paling hebat, paling luar biasa, inilah yang Tuhan mau. Padahal belum tentu, saudaraku. Coba mari uji dirimu dan diriku, saudaraku semua, hamba-hamba Tuhan dan umat Tuhan. Apakah engkau mencoba menggagahi, mencoba menguasai, mencoba merebut, dan mencoba menyerongkan kerajaan surga itu dengan kebenaran yang menurut perasaan, pikiran diri sendiri adalah kebenaran? Padahal belum tentu benar. Sungguh mengerikan, saudaraku. Dan di ayat yang kelima, Tuhan bilang, siapa bertelinga, hendaklah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Allah. Artinya begitu banyak dari antara kita, umat Tuhan dan hamba-hamba Tuhan, yang sulit mendengar kebenaran firman Tuhan, suara Tuhan, kemurnian hati Tuhan. Karena tertutup oleh egoisme, oleh pikiran, oleh perasaan, dan oleh keinginan pribadi. Sehingga mencoba menguasai, menggagahi kebenaran Allah yang murni, yang hakiki. Harus disesuaikan dengan kemauannya sendiri. Mari saudaraku, mari kita sama-sama semua merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Jadilah engkau dan aku tenang. Kuasai dirimu begitu rupa. Supaya engkau sungguh-sungguh bisa mendengarkan hati Tuhan, suara Tuhan, perintah Tuhan yang murni, bukan terganggu oleh kepentingan-kepentingan, egoisme, keinginan-keinginan, dan logika
dan menurut perasaan dirimu dan diriku sendiri. Baik kita merendahkan diri, mendengarkan suara Tuhan, peka sama suara Tuhan sungguh-sungguh, menguji segala sesuatu sungguh-sungguh, apakah semuanya benar, apa yang sudah kita lakukan sesuai dengan kehendaknya, atau malahan kita menggagahinya, mencoba menguasainya, bahkan yang paling ngeri kita menyerongkannya sehingga banyak orang tersesat karena kita. Mari saudaraku, di akhir zaman ini, hingga sekarang ini, kita menenangkan diri dan hati. Terpujilah nama Tuhan, sedemikian jauh kebenaran firman Tuhan kiranya menguatkan engkau dan aku, dan memberkati engkau dan aku di pagi hari ini, agar sungguh-sungguh iman percaya kita, pengabdian kita, pelayanan kita, kehidupan rohani kita, penyembahan kita, dan ibadah kita sesuai dengan kebenaran yang Tuhan mau. Dan pada akhirnya kita bisa bertemu muka dengan Tuhan, karena dikatakan, sabaslah engkau hai hambaku yang baik dan setia. Terpujilah nama Tuhan, kiranya Tuhan memberkati, menguatkan iman saudara dan saya mulai pada pagi hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus Tuhan datang kedua kali, engkau tetap terpelihara di dalam Tuhan. Haleluya, amin, puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama siapkan roti apapun yang ada di rumah saudaraku, baik kue, crackers, roti tawar, roti apapun, bentuk apapun. Mari saudaraku, bersama-sama kita akan melakukan perjamuan kudus pada pagi hari ini. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, terima kasih, kami mau melaksanakan perjamuan kudus pada siang hari ini, pada pagi hari ini, supaya sungguh-sungguh kami tetap mengingat dan hidup kami benar-benar bermanunggal. Untuk itu Tuhan, ampuni salah dan dosa kami. Kalau mungkin ada salah dan dosa yang kami tidak sadari, tadi kami tidak ingat kami lakukan, Tuhan kuduskan, sucikan kami semua, dan biarlah namamu ditinggikan, dimuliakan, dan kami mau bermanunggal dengan rohmu. Engkau memberkati, mengurapi roti ini sebagai perlambang daripada tubuhmu. Dan biarlah ini sungguh-sungguh boleh menguatkan iman kami, memeteraikan semua kebenaran firman-Mu dalam hidup kami, supaya kami bisa menjaganya terus, dan nama Tuhan ditinggikan, kami bisa tetap tenang dan menguasai diri kami penuh dengan kesabaran. Dan sungguh-sungguh kami tidak menyerongkan, tidak menggagahi, dan coba menguasai pengajaran kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Sucikan kami Tuhan melalui sakramen perjamuan kudus ini, dalam nama Tuhan Yesus. Saudaraku, bukankah roti yang ada di tangan kananmu adalah perlambang daripada tubuh Kristus? Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, mari kita bersama-sama makannya. Haleluya. Mari persiapkan apapun perlambang anggur yang ada di tangan saudara, baik itu teh, baik itu mungkin saudara hanya sekedar air putih atau sirup atau apapun. Mari kita bersama-sama mengangkat cawan ini, sebab kita percaya dengan iman bahwa apapun itu bentuknya, itu adalah hanya perlambang daripada tubuh, daripada darah Kristus yang sudah dicurahkan untuk menebus dosa saudara dan saya. Saudaraku, bukankah anggur atau air apapun yang ada di tangan kananmu dan tangan kananku adalah perlambang daripada darah Kristus yang akan memeteraikan kehidupanmu dan kehidupanku sampai akhir zaman? Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita bersama-sama makannya, meminumnya. Haleluya. Sekali lagi terima kasih Tuhan buat semua kebaikan-Mu, buat semua kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami mengucap syukur. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi-Mu Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi-Mu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak
kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ajar kami untuk tetap setia sampai kami bisa mengakhiri pertandingan yang baik dalam kehidupan kami. Terpuji namamu buat pagi hari yang indah ini. Kalau kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kami untuk tetap tenang, untuk tetap sabar, untuk menguasai diri begitu rupa. Untuk kami sungguh-sungguh menghormati kebenaran firman-Mu yang tulus dan murni Tuhan. Untuk kami tetap sungguh-sungguh berpaut melayani kepadamu dengan kekudusan, supaya kami tidak bersalah kepadamu, yang mencobai untuk menggagahi dan menguasai kebenaran firman-Mu menurut selera kami sendiri. Biarlah Tuhan memurnikan hidup kami, memeliharakan hidup kami mulai siang hari ini sampai kami bertemu muka dengan Engkau di dalam kemurnian, ketulusan, kekudusan, kesucian hati dan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati kami mulai siang hari ini dalam menjalani sisa akhir daripada tahun 2020 ini. Dan kami mengingat kelahiran-Mu, bahwa Engkau pernah datang ke muka bumi ini untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menyelamatkan kami semua. Dan kalau pagi hari ini dan siang hari ini juga kami boleh menikmati sakramen perjamuan kudus, yang merupakan perlambang dari pengorbanan penebusan-Mu yang maha kudus, yang maha luar biasa itu, untuk menebus hidup kami daripada maut, daripada dosa, daripada kematian kekal. Terima kasih. Segala puja-puji hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat hanya bagi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, kiranya kuasa Roh Kudus menyertai kami mulai siang hari ini, bahkan sampai Maranatha Yesus Kristus datang kedua kalinya. Diberkatilah Engkau saudara-saudaraku di ladangmu, di lumbung-lumbungmu, di dapurmu, di tengah rumah tanggamu, di kehidupanmu, di pekerjaanmu, di dalam pelayananmu, di dalam studimu, dan di dalam Engkau bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kiranya memberkati Engkau dan aku. Dan Tuhan, kami berdoa bagi bangsa dan negeri kami, Engkau memberkati Indonesia, Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, 34 provinsi, 270 juta jiwa. Kami serahkan ke dalam tangan perlindungan penguasaan-Mu. Kiranya lawatan Tuhan, jamahan Tuhan, keselamatan bagi bangsa dan negeri ini tetap ada dan tetap Tuhan. Kiranya Engkau berbaik hati atas bangsa dan negeri kami. Berkati para pemimpin negeri kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpuja-puji namamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dan saya. Amin. Haleluya.